Anehnya ketika Haley mencoba keluar, ia malah masuk ke tempatnya semula. Berulang kali ia mendobrak pintu, ia akan masuk ke tempat yang sama. Dan Mark yang tahu akan hal ini menunggunya sampai wanita itu akhirnya sadar. Setelah itu, Haley dibawa ke ruangan Miss Cobell dan Mark sendiri akan diobati. Miss Cobell memutuskan akan memberikan sebuah video kepada Haley, dan ketika Haley menontonnya di ruangan departemen Mark, di sana terlihat video dirinya sendiri di luar perusahaan Lumon yang ingin bergabung dengan perusahaan ini. Akhirnya Haley menyerah karena memang dirinya sendiri yang ingin bekerja di sini. Ketika pulang, Mark akan melupakan memorinya di kantor. Ketika akan masuk mobil, sebuah surat diberikan bahwa luka di jidat Mark karena terkena lemari di kantor. Di dunia ini, Mark tidak mengenal rekannya Haley yang sempat memberontak ketika berada di Lumon. Hari itu, kakak Mark mengajaknya makan malam bersama di rumah karena dirinya sebentar lagi akan melahirkan. Malam itu ketika Mark tidak bisa tidur, ia melihat seorang pria di tengah hutan sedang memperhatikannya. Tapi pria itu menghilang. Mark memutuskan pulang dan mampir ke sebuah bar. Ia menelpon tetangganya yang selalu meletakkan tempat sampah di rumahnya. Namun tiba-tiba seorang pria datang meminta Mark mematikan teleponnya. Pria ini ternyata Pity, teman Mark di kantor yang tentu tidak diingat Mark karena memori di kantor tidak bisa dibawa keluar. Pity sudah mengotak-atik memori yang ditanam di kepala mereka dan ia kabur dari Lumon dengan ingatan tentang kantornya. Namun ia menjadi buronan. Sebelum ia pergi, ia memberi surat kepada Mark. Mark membacanya di mobil. Ternyata Pity mengajak Mark untuk bekerja sama. Pity membujuk Mark apakah dirinya tidak penasaran apa sebenarnya yang mereka kerjakan di Lumon sampai-sampai ingatan mereka tidak boleh dibawa keluar. Mark akhirnya pulang ke rumah dan bertemu tetangganya Miss Selvig yang sering membuat Mark kesal. Tidak diduga-duga ternyata Miss Selvig adalah Miss Cobell, atasan Mark yang kejam di kantornya.